bagi nama Tuhan. Selamat sembah kami Tuhan. Kami ingin naikkan lebih lagi hanya bagi namamu Yesus. Sebab Kau layak Tuhan.
bersyukur Tuhan memiliki Allah yang sungguh besar, Allah yang sungguh dahsyat, kuasa-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biar pada pagi hari ini Tuhan Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap yang boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Dan biarlah sebentar kami mau mendengar firman-Mu, biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan atas hidup kami, firman-Mu boleh menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang boleh Kau persiapkan, kiranya hikmat yang daripada-Mu Tuhan boleh turun atas beliau. Dan boleh pada pagi hari ini Tuhan kami boleh diubahkan, kami boleh mendapat kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dengar akan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali beribadah secara online. Saya sungguh menyadari kalau kita ada dalam kondisi yang sehat pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya sikap hati kita atau motivasi kita dalam ibadah sangat menentukan apakah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Bukankah Alkitab mencatat di dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pernyataan Yesus bahwa Dia adalah Allah omnipresent, Allah yang maha hadir. Artinya, kalau ada orang yang berkumpul di waktu yang bersamaan, di tempat yang berbeda, Dia berjanji bahwa Dia hadir di tengah-tengah mereka. Kehadirannya tidak tergantung dengan jumlah. Dia bisa hadir di dalam sebuah pertemuan yang dihadiri 10.000 orang dalam KKR besar. Dia juga bisa hadir di dalam sebuah pertemuan yang dihadiri 100 orang. Atau dia juga bisa hadir di dalam sebuah pertemuan yang hanya dihadiri 10 orang, bahkan hanya 2 atau 3 orang. Yang menjadi persoalan bukan di jumlah kehadiran, tetapi di motivasi dan tujuan kehadiran. Yesus berjanji tidak peduli berapa jumlah yang hadir, kalau mereka datang dengan tujuan yang benar, yaitu karena Tuhan, maka Dia ada di tengah-tengah mereka. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah ada berbagai macam alasan orang datang ke gereja. Karena rutinitas, dan saya ingin beritahu, rutinitas belum tentu rohani. Merasa suatu kewajiban karena sebagai orang Kristen, atau ingin ketemu dengan kawan-kawan dan lain-lain. Kalau saja mereka datang dengan tujuan yang benar, yaitu karena Tuhan, tidak peduli seberapa jumlah kehadiran, maka Yesus berjanji Dia akan ada di tengah-tengah mereka. Dan kalau Yesus ada, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Termasuk pagi hari ini, saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Kalau Dia ada di tengah-tengah kita, yang sakit disembuhkan, bahkan yang susah dihiburkan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita perlu tangan Tuhan untuk memulihkan bangsa ini dari pandemi COVID-19, dari krisis ekonomi, dari berbagai macam persoalan. Pagi ini kita berdoa supaya Tuhan dengar setiap pergumulan bangsa Indonesia ini. Mari bersama-sama dengan saya kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal atau syarat umat Tuhan yang harus dilakukan supaya bangsa ini cepat dipulihkan dari segala persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang pertama dikatakan, umatku
yang atasnya namaku disebut, ini berbicara tentang pengenalan yang benar kepada Allah. Sepanjang kita belum mengenal Allah kita dengan benar, maka doa-doa kita tidak akan pernah terjawab. Saya teringat satu ayat firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bahkan ayat 17 mengatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara yang kasih Tuhan, yang benar itu doanya atau orangnya? Sekali lagi, yang benar itu doanya atau orangnya? Ayat ini menjelaskan jelas yang benar adalah orangnya. Seperti apakah orang benar itu? Yakobus mencoba menjelaskan bahwa Elia itu adalah orang benar. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 mengatakan demikian. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusan, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Ayat 26. Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda-tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkannya itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ia telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak
dan Allah Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka taubat kembali. Lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Siapakah orang benar? Orang benar adalah orang yang mengenal Allah dengan benar. Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah oleh Ishak, Allah yang disembah oleh Yakub, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut engkau siapakah aku ini? Saudara bisa jumpai di dalam Matius 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, kata orang, siapakah aku ini? Mereka mengatakan, kata orang engkau adalah Elia, kata orang engkau adalah Yeremia, kata orang engkau adalah Yohanes Pembaptis. Dan saya ingin beritahu, ini adalah pengenalan yang salah. Oleh sebab itu Yesus bertanya ulang kepada Simon Petrus, hai Simon Petrus, menurut engkau siapakah aku ini? Lalu Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini adalah pengenalan yang benar tentang Allah, saudara. Apa yang terjadi ketika Petrus mengenal Yesus sebagai anak Allah? Maka Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengenal Allah dengan benar, yaitu di dalam nama Yesus, maka kita menyandang satu predikat, kita adalah orang benar. Yang kedua, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Yang kedua, merendahkan diri. Apa arti merendahkan diri? Merendahkan diri artinya selalu merasa tidak layak. Contoh di dalam Lukas 18 ayat ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua adalah merendahkan diri. Artinya merasa tidak layak untuk bisa menghampiri Allah. Kita bisa memahami bahwa Allah itu maha besar. Kita bisa memahami bahwa Allah itu maha kudus.
kita bisa memahami bahwa Allah itu maha tinggi, sehingga tidak mungkin bisa dijangkau oleh manusia berdosa. Sehingga untuk bisa menghampiri Allah, kita harus sadar bahwa kita ini tidak layak. Dasar apa yang membuat kita bisa menghampiri Allah? Kita manusia berdosa. Hanya oleh karena anugerah Tuhan saja kita bisa menghampiri Allah. Oleh sebab itu kita harus merendahkan diri untuk kita bisa menghampiri Allah. Barang siapa meninggikan diri, maka ia akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri, maka ia akan ditinggikan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita bisa memohon supaya bangsa ini bisa dipulihkan, mari kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang tidak layak. Kalau kita bisa menghampiri Allah, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Yang ketiga, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga adalah berdoa dan mencari wajah Allah. Artinya ada upaya, ada harga yang harus dibayar untuk mencari dengan sungguh-sungguh mencari Allah. Sebelum saudara berdoa, saudara harus mengimani dua hal ini. Sesungguhnya semua doa pasti didengar oleh Tuhan. Kalau doa tidak didengar, berarti Anda berdoa kepada patung. Tetapi kita punya Allah yang hidup. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kalau tidak semua doa didengar, maka Allah tidak akan berfirman, bertekunlah di dalam doa dan jangan jemu-jemu berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa adalah komunikasi dengan Allah, dan doa adalah kesukaan bagi Tuhan. Semua doa pasti dijawab oleh Tuhan. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Ini adalah dasar doa. Jika dasarnya saja Anda tidak percaya, bagaimana mungkin bisa terjadi? Banyak orang yang berpikir bahwa mengapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban doa pada dasarnya adalah ya, tidak, dan tunggu. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Yang keempat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dosa adalah sesuatu yang harus diakui di hadapan Tuhan. Dosa bukan untuk disembunyikan, dosa bukan untuk dibiarkan, tapi dosa harus diakui di hadapan Tuhan. Sebab 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau 4 hal ini kita lakukan, maka firman Tuhan mengatakan, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa minta Tuhan pulihkan bangsa Indonesia ini dari segala dampak pandemi COVID-19, dari segala krisis ekonomi yang sedang terjadi. Kita berdoa supaya yang terinfeksi virus corona, supaya Tuhan sembuhkan. Caranya saudara, yang pertama jadilah orang benar terlebih dahulu, yaitu orang yang mengenal Allah dengan benar. Dan yang kedua, merendahkan diri, selalu menyadari kita tidak layak. Oleh karena anugerah Tuhan saja kita bisa menghampiri Allah. Yang ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh mencari wajah Allah. Dan yang keempat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk bangsa Indonesia yang aku kasihi. Kami menyadari kalau kami boleh ada di Indonesia ini bukan karena kebetulan. Tuhan yang sudah menempatkan kami untuk tinggal di Indonesia, untuk hidup di Indonesia, bahkan untuk mati di Indonesia. Oleh sebab itu kami berdoa sungguh-sungguh, biar Tuhan memulihkan
negeri kami. Tuhan memulihkan Indonesia, secara khusus negeri ini yang sedang mengalami pandemi. Aku berdoa minta Tuhan memutuskan mata rantai COVID-19 atas bangsa ini, sehingga tidak ada lagi orang yang sakit di masa-masa yang akan datang. Tuhan, pulihkan ekonomi Indonesia ini. Secara khusus hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, biarlah di tengah-tengah COVID-19 mereka tidak menjadi tawar hati kepada Engkau, mereka tidak meninggalkan Engkau, tetapi sebaliknya mereka semakin bergantung, mereka semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang mendengarkan ibadah online ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kemurahan dan kebajikan itu boleh ada dalam kehidupan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang berbaring sakit, pagi hari ini hamba percaya kuasa-Mu sanggup untuk menyembuhkannya. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami krisis ekonomi juga, pagi hari ini kuasa-Mu sanggup memulihkan perekonomian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini seruan doa hamba-Mu yang hamba peralaskan di dalam satu nama yang ajaib, nama yang bisa dipegang janjinya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.